Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, hari ini Kamis 4 Mei. Kembali saya dan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku menyembah Tuhan. Dari terbit matahari hingga pada tenggelam di ufuk barat, biarlah nama Tuhan dipuji. Hai segala makhluk yang bernafas, dari terbit matahari hingga pada tenggelam di ufuk barat, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, dari terbit matahari hingga pada tenggelam di ufuk barat, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami rindu menimba kekuatan dari-Mu melalui firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sejatinya kehidupan tidak pernah memberikan sukacita atau damai sejahtera. Kehidupan hanya memberikan ruang dan waktu terpulang kepada Ibu Bapak, saya dan Saudara untuk mengisinya. Apakah akan diisi dengan sukacita, damai sejahtera, atau kerutuan dan sungut-sungut? Untuk itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang mengajar kepada kita hari ini, di mana seorang pemimpin besar Israel, hambanya yang bernama Musa, yang pada waktu kita membacanya, kejadian ini ribuan tahun yang lalu, Musa menjelang kematiannya. Lalu diperintahkan oleh Tuhan mengumpulkan bangsa Israel yang sudah dipimpin keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Akan tetapi Ibu Bapak Saudaraku, mengingat Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, maka Musa mengadakan pidato-pidato yang isinya adalah mengulang kejadian-kejadian bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Tujuannya adalah satu, supaya mereka mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian itu sebagai bekal ketika nanti mereka melangkahkan kaki memasuki tanah perjanjian. Dan isinya adalah, pada hari ini aku memanggil langit dan bumi sebagai saksi.
di mana aku memperhadapkan kepadamu dua hal, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Di mana engkau taat, engkau diberkati, dan engkau akan menikmati kehidupan. Tidak taat, engkau akan mati dalam kesengsaraan. Taat, hidup dalam berkat Tuhan. Tidak taat, hidup dalam kutuk selama-lamanya. Lalu pesannya diakhiri di sana, ibu bapak saudaraku, tetapi seperti yang dituliskan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ibu bapak saudaraku, pesan yang sangat-sangat indah, di mana mereka sekalipun diperhadapkan dengan dua hal, tetapi yang memperhadapkan ini memberikan dorongan supaya mereka memilih kehidupan, supaya mereka memilih berkat dengan jalan taat total kepada Tuhan. Seperti yang diuraikan di ayat selanjutnya, yakni dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Dengan jalan demikian, kehidupan dan berkat sepanjang hidup mereka sampai kepada beribu-ribu keturunan, Tuhan menggenapinya. Oleh sebab itu, ibu bapak saudaraku, mari hari ini kita dengar firman Tuhan dan berkomitmen di hadapan Tuhan untuk taat dengan jalan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan segenap hati. Dengan jalan demikian, ibu bapak saya dan saudara boleh menikmati kehidupan sampai kepada beribu-ribu keturunan. Dengan jalan demikian, ibu bapak saya dan saudara boleh disebut sebagai anak Tuhan yang mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Maknanya seperti apa? Orang yang berhasil dan sukses yang saya maksudkan adalah orang yang hidupnya baik, di mana menjalani kehidupan dengan baik, sering tertawa, sering tersenyum, dan sering berbagi berkat yang boleh dinikmatinya. Dan terlebih dari itu, nantinya akan menikmati kepercayaan dari wanita sejati, dihormati oleh pria-pria pandai, dan menikmati kasih sayang dari anak-anak kecil, yang dimana ia berhasil menyelesaikan seluruh tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan terakhir, ketika meninggalkan dunia dengan lebih baik daripada saat menemukan dunianya. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pernah dikisahkan dalam sejarah seorang yang dilahirkan bernama Putri Elizabeth, yang lahir pada tahun 1207 di Bratislava, Jerman. Ia berwajah manis dan berhati lembut, dan hatinya dilimpahi dengan kemurahan hati, di mana dari kecil sudah membiasakan diri suka memberi orang-orang yang ada di sekitarnya, yang kebanyakan memang rakyat petani-petani miskin. Ketika ia tumbuh remaja, dia menikah dengan Pangeran Ludwig, dan mereka berdua tinggal di Puri Wartburg, Jerman di sana. Lalu ibu bapak saudaraku yang masih, yang membedakan adalah Putri Elizabeth orangnya bermurah hati, tetapi Pangeran Ludwig ini orangnya pelit dan kasar. Dan ibu bapak saudaraku yang kekasih, setiap hari di luar sepengetahuan suaminya, Putri Ludwig selalu keluar dari purinya dengan membawa keranjang yang dipenuhi dengan roti yang ditutup dengan mantelnya untuk dibagikan kepada petani-petani di sekitar purinya. Demikian terus menerus. Lalu suatu saat, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika ia keluar membawa roti yang dimasukkan dalam keranjang yang ditutupi dengan mantel itu, ia selalu ingat di mana suaminya selalu melarang jangan diberikan kepada petani, nanti mereka menjadi malas dan lain sebagainya. Dan hari itu ketika ia membagikannya, ia bertemu dengan suaminya yang naik kuda dengan pakaian kebesaran pangeran. Lalu suaminya menghentikan kudanya, lalu bertanya kepada Putri Elizabeth yang waktu itu membawa keranjang dan berkata, "Apa isi keranjang itu?"
Dengan ketakutan, ibu bapak saudaraku, sang putri Elizabeth lalu menjatuhkan diri berlutut di tanah dan berkata, "Mohon maaf, pangeranku, keranjang ini isinya bunga mawar." Dalam kemarahannya, ia berteriak, "Dasar pembohong, bukan bunga mawar, tetapi roti yang ada di keranjangmu yang engkau bagikan kepada petani. Bukannya saya tidak tahu?" Lalu secepatnya ia cabut pedangnya. Lalu ia tongkel itu, mantel yang menutupi keranjang itu. Dan ajaib ibu bapak saudaraku, roti itu berubah menjadi bunga mawar. Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak yakin apakah kejadian ini benar. Tetapi saya meyakini bahwa pemberian ibu bapak saudaraku yang berangkat dari hati yang mengasihi akan melahirkan mujizat. Mujizat yang pertama adalah sukacita yang dibagi kepada banyak orang. Lalu pemberian apa yang saya maksudkan hari ini? Kalau ibu bapak saudaraku ada berkat dibagi, itu baik sekali. Tetapi saat ini ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemberian yang kita berikan adalah nasihat kepada rekan-rekan, di mana pemerintah sekarang melonggarkan PSBB. Akan tetapi jangan pada sembrono, ibu bapak saudaraku. Beberapa hari yang lalu sudah kedapatan baik di Garut maupun di Tasik ada yang positif. Oleh sebab itu, nasihatkan kepada diri sendiri atau bagian keluarga atau sahabat-sahabat kita supaya tetap menerapkan PSBB. Kalau toh harus keluar rumah untuk belanja dan lain sebagainya, baik sekali apabila memakai baju panjang dan terus memakai masker dan tetap menjaga jarak sedemikian rupa, dan terus menerapkan pola hidup sehat dengan mencuci tangan dan lain sebagainya. Lalu nasihat yang kedua, nasihatkan, memang virus corona ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan sangat berbahaya, tetapi jangan sampai kita terlalu takut atau ketakutan yang berlebihan yang seringkali disebut paranoid. Jangan. Nasihatkan tetap kita memandang kepada Tuhan, tetapi juga menerapkan pola hidup sehat. Dengan jalan demikian, nama Tuhan dipermuliakan dan ibu bapak, saudara dan saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Arahkan mata kepada Tuhan dan berjalan dalam pimpinannya dan arahannya melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Bapa baik yang sudah memperhadapkan kami pada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tetapi nasihat dari pemimpin bijak yang bernama Musa, pilihlah kehidupan, maka kami akan memilih kehidupan. Kami akan memilih berkat dengan jalan mentaati firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati. Dengan jalan demikian, kami boleh menggenapi firman-Mu dengan saling menasihati, saling mengasihi, saling melayani, saling membantu, saling berbagi. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami siap memasuki hari ini dalam berkat dan pimpinan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.